Salam evakuasi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazina nabadu bi nikmati wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, kami terkhususnya dari organisasi kemahasiswaan Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa atau LAKI, dan terkhususnya beberapa organisasi lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan hadir jauh-jauh dari pelosok Sulawesi datang berkunjung di Komisi Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini mempertanyakan terkait dinamika dan problematika yang terjadi di daerah kami, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka, bahwa pada pertanggal 20 Februari 2023 bahwa telah terjadi pergantian sekda Kabupaten Kolaka yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2012 tentang kepegawaian. Maka dari itu kami hadir di Komisi Aparatur Sipil Negara mempertanyakan terkait persoalan itu, bagaimana prosedur dan protap hukum yang berlaku tentang pergantian sekda, bahwa telah terjadi, menurut kami telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, dan juga telah diduga Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan kong kali kong bersama pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dan khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Maka dari itu kami meminta Komisi Aparatur Sipil Negara untuk bagaimana kemudian hadir dan berkunjung di hadapan kami untuk kemudian memberikan klarifikasi terkait persoalan itu. Maka dari itu saya ingin sampaikan dengan semboyan yang hari ini kita bawa jauh-jauh dari tanah Sulawesi, yaitu adalah salam Mepogatu, salam Mepogatu. Baik, saya silakan kepada orator lain. Demikian, Allahumma maafi bila kontorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam evakuasi. Salam evakuasi. Salam evakuasi. Baik, kami dari Aliansi Masyarakat Adat yang ada di Sulawesi Tenggara, suku Tolaki Mekongga, suku pribumi yang ada di Kabupaten Kolaka, lagi-lagi kami menginjakkan kaki kita di ibu kota Jakarta. Karena apa? Kami masyarakat adat mencintai namanya adat kita. Kami sudah melakukan demonstrasi di Kabupaten Kolaka, tapi ingat, kami tidak mau adakan anarkis. Maka dari itu kami hadir langsung di kantor Komisi Aparatur Sipil Negara, yang dimana kantor yang telah mengeluarkan surat rekomendasi bahwa orang tua kami, tokoh kami, Bapak Dr. Andus Haji Boatu Murtopo dicopot begitu saja. Dengan apa? Dengan landasan bahwa KSN ada masuk laporan tokoh masyarakat. Berdasarkan laporan tokoh masyarakat yang masuk di KSN, sehingga KSN memproses bahwa Sekda Kabupaten Kolaka ini maladministrasi. Tapi ingat, mengapa Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi tanpa memanggil Sekda Kabupaten Kolaka untuk mengklarifikasi apa masalahnya? Ingat, kami menuding bahwa KSN telah melakukan jual beli jabatan. Betul tidak? Betul tidak? Karena siogianya bahwa di mana logikanya, Pak? Kita berbicara, di mana logikanya? Dari eselon 2A turun ke 2B, setara kepala dinas yang ada di Kabupaten Kolaka. Maka dari itu kami meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengeluarkan rekomendasi sebelum kami membuat anarkis di daerah kita sendiri. Terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara harus independen, harus independen. Jangan terindikasi di Sulawesi Tenggara bahwa KSN telah melakukan jual beli jabatan di pusat. Ingat, ya, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Baik, saya serahkan kepada operator lainnya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam Nafakatu. Salam Nafakatu. Salam Nafakatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat, kami Aliansi Masyarakat Adat Tolaki. Kami beradat dan beradab. Kami hadir di ibu kota karena permasalahan di kampung kita sudah dilecehkan sebagai warga pribumi. Mereka yang datang, mereka yang mengobok-obok kita, mereka yang mengkotak-kotakan kita. Tetapi kita semua tertib, kita semua hidup rukun dan damai. Kita tidak mudah dibentur-benturkan. Terkait persoalan pergantian sekda Kabupaten Kolaka, orang tua kami yang dilengsarkan begitu saja. Padahal masa jabatan sekda Kolaka sejak tahun 2016 bukan 9 tahun, melainkan 7 tahun 1 bulan. Jadi yang dikatakan 9 tahun 9 bulan masa jabatan Haji Poitu Murtopo orang tua kami itu adalah tidak benar adanya. Karena ada SK definitif sekda Kolaka nomor 188/45/436/2016. Itu adalah SK definitif sekda Kolaka. Kami dari Aliansi Masyarakat Adat Tolaki Mekongga menuding bahwa terjadi kejahatan administrasi pemerintahan terhadap komisioner aparatur sipil negara karena tidak melakukan klarifikasi terhadap terlapor sekda, dalam hal ini Haji Poitu Murtopo. Dan kami menduga ada kong kali kong dan kemungkinan pihak komisioner ASN masuk angin, mungkin kembung perutnya. Satu lagi hal yang mengganjal menurut kami yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat Tolaki Pribumi Mekongga. Hal yang tidak masuk di akal di hari yang sama, di waktu yang sama, tanggal pemeriksaan dan dikeluarkannya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Padahal di hari tersebut kunjungan KSN memeriksa 3 tempat berbeda, Kolaka, Kendari, dan Muna. Itu merupakan jarak yang sangat jauh, tidak mungkin dan tidak masuk di akal. Dalam 1 hari dia bisa memeriksa 3 kabupaten dengan jam yang sangat singkat. Kolaka, Kendari 3 jam jarak waktunya. Belum lagi dari ibu kota Kendari ke daerah kepulauan. Kami meminta ketua dan wakil ketua Komisi Aparatur Sipil Negara untuk membatalkan SK Bupati tersebut dan mencabut rekomendasi KSN terkait rekomendasi pergantian sekda Kolaka Haji Poitu Murtopo, karena itu yang melecehkan orang tua kami selaku warga pribumi Tolaki Mekongga. Salam Bebukwaso, salam Bebukwaso, salam Bebukwaso. Ingat, kami yang mengatasnamakan masyarakat adat Tolaki yang membuat kita hadir dan berkumpul di sini adalah semboyan orang tua kami. Tabuhu tabata patudu labi rahim mate ana lamba ame tuga bungun. Salam Bebukwaso. Nai Tonasara, Nai Liasara, Nai Pinakasara. Salam Bebukwaso. Terima kasih. Terima kasih banyak Nduhai Sony. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup suku Tolaki Mekongga. Terima kasih kawan-kawan. Hari ini kita sudah sampaikan unek-unek kita. Mudah-mudahan 7 komisi aparatur sipil negara masing-masing punya bidang yang menangani, baik bidang pengaduan maupun bidang sistem merit, yang memang harus mereka lihat bahwasanya di dalam pergantian sekda Kabupaten Kolaka Haji Poitu Murtopo MSI itu salah syarat dengan aturan yang tidak jelas, kawan-kawan. Kenapa? Karena permasalahan Poitu Murtopo ini menjabat memang 9 tahun 3 bulan, tetapi pada waktu dia pelaksana PJ, pejabat dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang menurunkan di kabupaten. Kemudian nanti tahun 2016
baru dia pejabat definitif yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka itu Haji Ahmad Satei SHMH. Inilah yang harus dipertanyakan kawan-kawan. Inilah yang harus dipertanyakan pada suku sama-sama saya, yaitu suku Tulaki Mekongga. Bahwasanya Boy Murtopo ini adalah tokoh kita, tokoh yang memperhatikan adat kita suku Tulaki Mekongga. Terus tiba-tiba diganti. Sepertinya KSN ini harus melihat ke bawah. Yang paling tidak masuk akal adalah sistem tentang investigasi. Sistem investigasi yang dilakukan oleh KSN ini sangat tidak adil. Kenapa? Salah satunya adalah tidak dilakukan klarifikasi terhadap tertuduh atau terlapor. Inilah yang harus memang dilakukan. Tidak dilakukan kepada mereka. Makanya wajar dan terduga kita nyatakan terhadap KSN ini kemasukan angin. Karena apa? Karena tidak pernah dimintai klarifikasi terhadap yang terlapor. Karena apa? Ada katanya masyarakat Kolaka yang melapor di KSN bahwasanya Boy Murtopo itu maladministrasi. Kemudian dia melaksanakan sudah melakukan penerimaan anggaran uang padahal dia tidak pernah masuk kantor. Padahal kenapa tidak masuk kantor? Dia itu orang pribumi, orang asli di sana. Memang tidak sering masuk ibu kota provinsi itu Kendari kalau tiap hari Jumat. Tetapi di hari-hari kerja pasti dia masuk kawan-kawan. Mana mungkin kalau maladministrasi akan mendapat WTP Pemda Kabupaten Kolaka. Ini yang harus dilihat kawan-kawan KSN. 7 komisi yang ada di KSN ini harus melihat. Jangan hanya satu orang, yang itu Pak Kuku. Saya dengar Pak Kuku katanya sering berkomunikasi dengan Pemda Kabupaten Kolaka. Ini yang harus kita pertanyakan. Seperti apa dia berkomunikasi itu? Kenapa tidak dikaji? Kenapa dirapatkan sama-sama komisi? Baik, sebelum kami datang ke sini punya konsep aturan yang jelas. Kami datang ke sini dengan warga negara yang baik. Kita datang ke sini, kita juga punya suku, yaitu suku Tulaki Mekongga. Ingin kita bacakan hal-hal yang harus kita sampaikan kepada KSN. Mudah-mudahan mereka menerima kita. Harusnya terima kita. Kenapa? Karena ingin kita mendapatkan klarifikasi juga. Kenapa Boy Murtopo diganti begitu saja tanpa ada aturan yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang sistem manajemen. Di situ diatur tentang bagaimana sistem merit harus diterapkan kepada ASN. Ini yang harus kita lakukan. Baik kawan-kawan, kita bacakan tuntutan kita, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Tulaki Mekongga Mepokolaso. Inai Konasara, dia Pinesara. Inai Liasara, dia Pinekasara. Barang siapa yang menghargai adat, maka ia akan dihargai adat. Akan tetapi, barang siapa yang tidak menghargai adat, maka ia akan dikasari atau diberikan saksi adat. Kronologis dan pernyataan sikap atas penjatuhan hukuman disiplin berat atau demosi Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Bapak Dr. Randus Haji Boy Murtopo MSI kronologis penjatuhan hukuman disiplin berat atau demosi Sekda Kabupaten Kolaka Bapak Dr. Randus Haji Boy Murtopo MSI. Angka nomor 1 Surat KSN Republik Indonesia nomor B Menatar 46117 garing KSN garing 2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan Gubernur Sulawesi Tenggara hal permintaan fasilitasi pelaksanaan kegiatan klarifikasi dugaan pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku serta penerapan sistem merit di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Lampiran surat tersebut tim klarifikasi KSN menjadwalkan pemerintah Kabupaten Kolaka pada hari Jumat 17 Desember 2021 jam 15.00 sampai 16.00 WITA. Angka rumah 2 surat KSN dari nomor B Mendatar 4633 garing KSN garing 2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditujukan Bupati Kolaka hal rekomendasi atas pengaduan dari masyarakat terkait sistem merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka. Dalam isi surat dimuat bahwa pada tanggal 30 November 2021 Ketua KSN Republik Indonesia menerima pengaduan dari masyarakat adanya dugaan pelanggaran sistem merit terhadap Sekda Kabupaten Kolaka sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi pelanggaran berat dan berlangsung cukup lama di mana Sekretaris Daerah Kolaka selaku JPT Pratama tidak pernah melakukan asesmen seleksi dalam menduduki jabatan tersebut dan tidak pernah melakukan uji kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Yang bersangkutan tidak pernah berkantor di Kolaka. Namun, informasi keuangan diterima pelapor
dibayarkan full, dan ini sudah berlangsung lama. Dan nomor 3, telah terjadi maladministrasi dan ilegal, di mana yang bersangkutan terlibat dalam semua proses administrasi yang ada di Kolaka, dan merekomendasikan kepada Bupati Kolaka mengacu pada pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Nomor angka rumah WA 3, dilakukan evaluasi kinerja dengan membentuk tim evaluator dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KSN. B, apabila hasil evaluasi kinerja menunjukkan kinerja yang baik dan antara kompetensi yang bersangkutan dengan syarat jabatan sesuai serta organisasi masih memerlukan, maka kepada saudara Dr. Andus Haji Puitu Murtopo BPSI dapat diperpanjang, diangkat kembali dalam jabatannya. Dan C, apabila hal sebagaimana tersebut pada angka 2 tidak terpenuhi, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan uji kompetensi guna pelaksanaan rotasi, mutasi antar JPT, atau dapat pula dilakukan demosi. Surat tersebut di atas, Romawi 1 dan 2, KSN Republik Indonesia menyatakan bahwa telah melakukan kunjungan langsung untuk melakukan klarifikasi dengan pemerintah Kabupaten Kolaka pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Sedangkan sesuai jadwal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 15.00 sampai 16.00 WITA bertempat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika demikian, siapa yang ditemui di Kolaka? Mengapa tidak melakukan klarifikasi kepada terlapor, dalam hal ini Sekda Kolaka? Hal ini melanggar pasal 31 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 2014, pasal 142 PP Nomor 11 2017, Permenpan Nomor Nomor 5 Menpan 2028 tentang standar audit aparat pengawas internal pemerintah dan Perka KSN Nomor 2 Tahun 2019, dan tidak masuk di akal jika di hari Kamis melakukan kunjungan ke Kolaka dan hari Jumat terbit rekomendasi KSN. Ini tidak masuk akalnya, Pak kawan-kawan. Hari dan jam berapa baliknya ke Jakarta? Inilah awal dari persekongkolan jahat dengan membuat narasi pengeluaran dan mencari kesalahan atau memutarbalikkan fakta untuk memutasi dan mendemosi bapak kami sekaligus orang tua kami, keturunan kerajaan Mekongga Kolaka, Dr. Andus Haji Puitu Murtopo. Inilah tidak masuk akalnya, kawan-kawan. Pemeriksaan tanggal 16, 17, kemudian keluar tanggal rekomendasi di tanggal 16. Ini tidak masuk akalnya. Berarti ada persekongkolan oleh KSN ini. Ini yang harus ditinjau ulang. Kemudian Romawi 3, Surat Bupati Kolaka nomor 87 garing 09 garing 1.01 garing 1 garing 2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal pelaksanaan evaluasi kinerja JPTP Pemda Kabupaten Kolaka yang ditujukan Gubernur Sulawesi Tenggara atas dasar surat rekomendasi KSN Republik Indonesia nomor B Natar 4633 garing KSN garing 12 garing 2021 tanggal 17 Desember 2021 melanggar Undang-Undang Nomor 5 2014, Undang-Undang Nomor 30 2014 dan PP Nomor 11 2017. Angka Romawi 4, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 800 garing 1038 tanggal 25 Februari 2022 perihal pelaksanaan evaluasi kinerja jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka melanggar Undang-Undang Nomor 5 2014, Undang-Undang Nomor 30 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017. Angka Romawi 5, Surat Bupati Kolaka 870 garing 77 garing 1.01 garing 5 garing 2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal permohonan penunjukan tim evaluator kinerja yang ditujukan Gubernur Sulawesi Tenggara garing angka Romawi 4, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 800 garing 5074 tanggal 14 September 2022 perihal penugasan pegawai negeri sipil sebagai tim evaluator kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka melanggar Undang-Undang Nomor 5 2014, Undang-Undang Nomor 30 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017.
Angka Rumah 7, Keputusan Bupati Kolaka nomor 88.45 garing 371 garing 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang tim evaluator kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2022 melanggar Undang-Undang nomor 5 2014, Undang-Undang nomor 30 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 2017. Rumah 8 Surat Bupati Kolaka nomor 870 garing 295 garing S.1 garing 9 garing 10 garing 2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal permintaan rekomendasi dan petunjuk pelaksana evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka KKSN melanggar Undang-Undang nomor 5 2014, Undang-Undang nomor 30 2014 dan PP nomor 11 2017. Rumah 9 Surat KSN nomor D Natar 3869 garing JP.00.01 garing 11 garing 2020 tanggal 4 November 2022 hak rekomendasi rencana pelaksana evaluasi kinerja jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kolaka mengacu pada Undang-Undang nomor 5 2014 pasal 117 ayat 1 dan 2 dan PP nomor 11 2017 pasal 142 ayat 1, 2, 3 dan 4. Namun pada angka 7 berbunyi jika hasil pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah tidak memenuhi target kinerja dan diusulkan untuk dirotasi dengan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 30 2014 pasal 118 menata 2014 ayat 1 dan 2 serta peraturan pemerintah nomor 11 2017 pasal 142 ayat 1 dan ayat 2 dan paragraf 6 mutasi peraturan pemerintah nomor 11 2017 pada pasal 110 ayat 5 mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Kemudian saya serahkan kepada adil saya. Baik, saya lanjut. Keputusan Bupati Kolaka nomor 8.45 garing 423 garing 2022 tanggal 19 November 2020 tentang tim pelaksana evaluator kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2022 melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 nomor 30 2014 dan PP Peraturan Pemerintah Pusat nomor 11 tahun 2017. Surat Bupati Kolaka nomor 90 garing 890 garing 318 garing S.01 garing 2020 perihal penyampaian untuk mengikuti evaluasi kinerja JBT Pratama Sekretaris melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang nomor 30 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2012. Surat tim evaluator kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka nomor 3 garing tim garing E.K garing 11 garing 2022 perihal evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka ditujukan kepada Bupati Kolaka yang isinya terdiri dari 6 poin berdasarkan evaluasi kinerja sebagai berikut. Poin 1, kami telah melakukan evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka melalui 2 aspek, yaitu aspek penilaian kinerja melalui evidensi kinerja individu dan organisasi dan aspek wawancara, perilaku dan manajerial, sosial kultural serta aspek pendukung lainnya. 2. Hasil evaluasi kinerja tersebut tidak dapat total nilai 78,03. Secara kinerja dinilai baik namun kurang optimal. Inilah yang kemudian menjadi dasar kita agar kiranya ASN aparatur sipil negara agar kiranya melihat apa yang menjadi poin penting bahwa Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka mendapatkan nilai yang cukup baik dalam proses kinerjanya di pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Lanjut, di poin ketiga, secara kinerja dinilai baik namun kurang optimal. Permasalahan tersebut disebabkan poin 4
Permasalahan tersebut disebabkan karena terjadinya komunikasi yang efektif di pemerintah Kabupaten Kolaka. Poin 5, hal ini berimplikasi tata kelola pemerintah dan capaian target yang tidak sesuai yang diharapkan. Poin 6, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan target yang dimaksud, maka tim evaluator kinerja merekomendasikan hal bersangkutan ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi pertama lainnya lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka. Ketua Asrul Sarunio dan Arifin Uta melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan melanggar Permen PAN RBRI Tahun 2000 Nomor 15 Tahun 2019. Surat Romawi 18, Surat Bupati Kolaka 870 garing 323 garing S.01 garing 11 tahun 2022 tanggal 28 November perihal penyampaian hasil evaluasi kinerja Kabupaten Kolaka. Kolaka ditujukan Ketua KSN Republik Indonesia. Pada angka 5 surat tersebut ditujukan rekomendasi KSN nomor 5B garis mendatar 3869 garing DP titik 00.001 garing 11 garing 2022 tanggal 4 November, yaitu jika hasil pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pertama sekretaris daerah tidak memenuhi target kinerja dan diusulkan untuk dirotasi ke jabatan pimpinan tinggi pertama lainnya, maka terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi untuk penempatannya serta berkoordinasi terlebih dahulu ke KSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Permen PAN RBRI Tahun Nomor 15 Tahun 2019. Garing 12 Surat KSN Republik Indonesia Nomor B garing 4318 garing DP titik 001.01 garing 12 garing 2022 tanggal 7 Desember 2022 hal rekomendasi hasil evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka ditujukan Bupati Kolaka. Adapun rekomendasi tersebut menyetujui Saudara Bondoranus Haji Poitu Bapak Messi untuk ditetapkan jabatan pimpinan yang bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tahun 2014 Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 142 Ayat 2 Pasal 142 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 dan Peraturan Menteri Menpan RI Nomor 15 Tahun 2019 angka Romawi 3 huruf E. Karma 15 Surat Bupati Kolaka Nomor 824.3 garing 362 garing S.01 garing 2020 tanggal 21 Desember 2022 perihal penyampaian rekomendasi KSN dan permohonan penunjukan panitia uji kompetensi ditujukan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Nomor 11 dan Peraturan Permen PAN RBRI pada angka Romawi 2 huruf A, angka 3 huruf C dan angka 5 huruf E. Angka Romawi 16 Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 800 garing 76 tanggal 29 Desember 2022 perihal penugasan pegawai
Negeri Sipil sebagai tim penilai uji kompetensi pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kolaka ditandatangani PJ Sekda Provinsi Negara Asli Riau melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Akar Romawi 17, keputusan Bupati nomor 188.45/001/2023 tentang panitia seleksi dan dalam rangka uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pertama sekretaris daerah Kabupaten Kolaka. Ketua Asrul Lio melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 dan Peraturan Permenpan RBRI Nomor 15 Tahun 2017. Angka nomor 18, Surat Bupati Kolaka nomor 87/8/5/S.01/2023 tanggal 14 Januari 2023 perihal permintaan rekomendasi pelaksana uji kompetensi JBT Pertama Kabupaten Kolaka ditujukan kepada KSN Republik Indonesia. Isi surat tersebut merujuk pada rekomendasi KSN RI nomor B/318/B/00.0.001/12 tanggal 17 Desember. Hal rekomendasi evaluasi kinerja jabatan pimpinan tinggi pertama sekretaris daerah Kabupaten Kolaka, kinerja pejabat tinggi pertama sekretaris daerah Kabupaten Kolaka disebutkan bahwa menyetujui saudara Poito Murtopo Dr. Andus Haji Poito Murtopo MSc untuk ditetapkan ke jabatan pimpinan tinggi lainnya. Namun terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi akan tetapi yang diajukan yang diajukan dilakukan uji kompetensi sesuai dengan lampiran surat bupati di atas, yaitu 3 nama pejabat pimpinan tinggi pertama, yaitu Dr. Andus Haji Salamansyah jabatan staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan SDM, Insinyur Haji Syarifuddin MSc MS jabatan Kepala Badan Kesatuan Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Dr. Andus Haji Poito Murtopo MSc jabatan Sekda Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 52 titik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Angka Romawi 19, Surat KSN Republik Indonesia Nomor B/00.00.01/2023 tanggal 9 Januari. Hal rekomendasi rencana uji kompetensi dalam rangka rotasi mutasi jabatan pimpinan tinggi pertama Kabupaten Kolaka. Dalam kurung rekomendasi tidak berkesesuaian dengan rekomendasi nomor B/00.0.0.01/12/2022 tanggal 17 Desember 2022 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Dalam hal ini pasal 118 dan 142 ayat 2 yang berbunyi diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja selama 6 bulan. Seharusnya KSN tidak mengeluarkan rekomendasi karena hasil evaluasi kinerja baik. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dan Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan perpanjangan dan melakukan perbaikan terhadap kinerja Sekda Kabupaten Kolaka. Nomor 20, angka Romawi 20, Surat Bupati Kolaka nomor 8/12/S.01/angka Romawi 1/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal penyampaian untuk mengikuti uji kompetensi PPT Pratama Kabupaten Kolaka. Surat ditujukan kepada saudara Dr. Andus Haji Poito Murtopo MSc, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Baik. Sambung angka Rumawi 11. Surat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka nomor 03 garing Pansle Hukum garing 1 garing 2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka rotasi mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kolaka ditujukan Bupati Kolaka. Adapun bunyi rekomendasi tersebut sebagai berikut. 1. Melakukan uji kompetensi ulang Saudara Dr. Andus Haji Murtopo MSI setelah yang bersangkutan menghadap kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dan Ketua Panitia Seleksi Uji Kompetensi setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas. 2. Tidak melakukan uji kompetensi setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas. Tidak melakukan uji kompetensi ulang kepada Saudara Dr. Andus Haji Murtopo MSI karena hasil keputusan Panitia Seleksi Uji Kompetensi memberikan nilai 0. Melanggar Undang-Undang Nomor 5 2014, Undang-Undang Nomor 30 2014, dan PP Nomor 11 2017. Hal ini perlu diketahui. Sekda Kolaka Dr. Andus Haji Murtopo MSI telah menduduki jabatan sejak 17 Mei 2013. Belum berlaku Undang-Undang Nomor 5 2014. Seharusnya hanya dilakukan evaluasi kinerja, bukan uji kompetensi. Karena pejabat sekda definitif, uji kompetensi hanya berlaku bagi JPT yang akan melakukan promosi atau mutasi. Surat Bupati Kolaka nomor 870 garing 22 garing 1.01 garing 2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal penyampaian hasil uji kompetensi dan permintaan rekomendasi pelaksanaan rotasi mutasi PPT Pratama Kabupaten Kolaka ditujukan Ketua KSN Republik Indonesia melanggar pasal 190 ayat 5 PP nomor 11 tahun 2017 dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 2014, Undang-Undang Nomor 30 2014. Mendatar 13. Surat KSN Republik Indonesia Nomor B Mendatar 570 garing JP titik 00 titik 01 garing 02 garing 2023 tanggal 7 Februari 2023. Hal rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka rotasi mutasi pejabat pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kolaka melanggar Undang-Undang Nomor 30 2014, Undang-Undang Nomor 5 2014, PP Nomor 11 2017, dan satu jabatannya dimutasi rotasi tanpa uji kompetensi, yaitu jabatan Kepala Dinas Tanaman Hortikultura. Ini yang paling penting karena tidak uji kompetensi langsung dijabat. Melanggar Undang-Undang Nomor 5 2018, Undang-Undang Nomor 30 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017. Angka Rumawi 14. Keputusan Bupati Kolaka nomor 188.45 garing 81 garing 2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Eselon 2 dimutasi dan demosi ke jabatan staf ahli Bupati Eselon 2B melanggar Undang-Undang Nomor 5 2014, Undang-Undang Nomor 30 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017. Inilah yang paling menjanggal hati kita, karena JPT Pratama tertinggi di Kabupaten adalah Sekda Poito Murtopo diturunkan dari Eselon 2 menjadi 2B. Berarti tidak setara dengan Sekretaris Kepala Dinas, saudara-saudara. Inilah yang harus kita sampaikan ke KSN. Hari ini mudah-mudahan mereka paham tentang aturan tersebut. Berdasarkan surat Bupati, Gubernur, dan rekomendasi KSN di atas berbanding terbalik dengan barang bukti dan fakta yang sesungguhnya, yang mana orang tua kami dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Daerah Kolaka dalam kurun waktu 9 tahun telah meraih penghargaan capaian prestasi 19 kinerja dalam berbagai aspek penilaian sesuai fungsi Sekda membantu Bupati memajukan Kolaka demi kesejahteraan rakyat dan tanah kelahiran agar dapat bersaing dengan seluruh Pemda di Indonesia. Dan salah satu ASN dan Sekda di Indonesia yang disematkan padanya ASN berakhlak,
oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 13 Desember tahun 2002. Olehnya itu, kami masyarakat Kolaka Mekongga, penduduk asli Kabupaten Kolaka, yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya persatuan dan kesatuan, saling menghargai dan menghormati, serta cinta kedamaian, tidak pernah mempermasalahkan kedudukan atau jabatan asalkan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, bukan untuk kepentingan penguasa, apalagi kepentingan politik. Kami paham dan menyadari hal tersebut yang saat ini memasuki tahun politik, tidak dapat menerima dan membiarkan begitu saja orang tua kami dipermalukan, disolimi di tanah leluhur kami. Untuk itu kami meminta dan mendesak: 1. Ketua, Wakil Ketua dan anggota KSN Republik Indonesia membatalkan surat rekomendasi KSN Republik Indonesia sebanyak 6 rekomendasi terkait orang tua kami, Sekda Kolaka Bapak Dr. Randus Haji Puitu Murtopo MSI. 2. Membatalkan keputusan Bupati Kolaka tanggal 14 Februari 2023 tentang pemberhentian Sekda Kolaka Bapak Dr. Randus Haji Puitu Murtopo MSI. 3. Ketua dan Wakil Ketua KSN Republik Indonesia segera merekomendasikan kepada Bupati Kolaka dan Gubernur Sulawesi Tenggara pelantikan dan pengangkatan kembali Bapak Dr. Randus Haji Puitu Murtopo MSI dalam jabatan Sekda Kolaka dan pengembalian nama baik. 4. Pelaksanaan angka 1 sampai dengan 3 di atas dilaksanakan paling lama 5 hari kerja. 5. Jika tidak tindakan, maka kami meminta KPK Republik Indonesia untuk mengusut tuntas ilegal atau korupsi berjamaah yang dilakukan Bupati Kolaka sesuai laporan masyarakat Kolaka di KSN Republik Indonesia bahwa telah terjadi maladministrasi di Pemda Kolaka selama kepemimpinan Haji Ahmad Sapei. 6. Meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan aparat penegak hukum agar memeriksa oknum KSN dan Pemda yang memproses pemberian sanksi berat kepada Sekda Kolaka karena tidak profesional sehingga menyebabkan terjadinya diinstabilitas di daerah. Demikian pernyataan sikap kami, Aliansi Masyarakat Adat Telaki Mekongga Mepakwaso. Inai Konasara, iya Sinasara. Inai Liasara, iya Sinakasara. Barang siapa yang menghargai adat, maka ia akan dihargai adat. Akan tetapi, barang siapa yang tidak menghargai adat, maka ia akan dikasari, diberikan sanksi adat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Telaki Mekongga Mepakwaso sebagai berikut. Nama Jabir Tetolaku SPI, Forum Aspirasi Masyarakat Daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara, tertanda tangan dan distempel. Sony SS, Tamalaki Kongga Momea, ini adalah Panglima. Iwan Ogdo, Tamalaki Wono Mekongga, Barun Eskom, Tamalaki Kinia Mekongga.